ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah untuk bacaan Quran yang baru aja kita dengerin. Semoga membuat hati kita menjadi tenang. Dan Allah arah. Bentar aja ya, bentar. Oke, bentar ya. Iya. Sorry ya guys, banyak banget gangguannya. Iya. Nah, oke. Harusnya tadi tuh ada ini ya, ada sosialisasi dulu sebelum kita masuk ke materi oleh Ketua ODOT Serdang Bedagai Tebing Tinggi. Tapi karena qadarullah Abang Dahasbi tidak bisa berhadir, jadi sosialisasinya nanti di akhir aja lah ya, karena kita udah telat ya kan, biar semangat mendengarkan materinya nggak berkurang ya kan. Jadi langsung aja kita dengerin materi dari Kak Vira. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu ya CV dari pemateri kece kita pada malam hari ini. Udah kelihatan kan ininya? Apa sih? PPT-nya guys. Kelihatan. Oke. Oke. Nah, jadi malam hari ini kita bakal ngobrol berfaedah bersama Kak Yulia Safira Butar-Butar Eskom. Rusuh nih, sedikit banget sisinya. Beliau pendidikan terakhirnya di Fasilkom ya, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU, Sambuk 2014. Tempat tanggal lahir Perbaungan 17 Juli 1996. Pekerjaan karyawan swasta. Amanah in-house audit serving ya, in-house audit serving, dan desainer Kak Rismi. Jadi kalau misalnya ada yang belum tahu Kak Rismi itu apa, boleh kepoin Instagramnya juga. Terus moto hidup beliau adalah irhaman fil ard yarhamka man fis sama. Barang siapa menyayangi yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayanginya. Masya Allah. Penyayang ternyata kakak ini ya. Nah, oke, langsung saja. Saya persilakan kepada Kak Vira untuk ngobrol. Karena kita ngobrol ya guys, jadi
jangan kaku, jangan satu arah gitu. Jadi silakan Kak Fir untuk pengantarnya dulu. Oke, thank you Kak Yani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama ya untuk memperoleh ilmu baru, dan Ana bisa membagikan sedikit ilmu yang mungkin Ana miliki ke teman-teman semuanya. Selawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang nabi, seorang rasul, seorang murabbi, seorang suri tauladan, seorang yang mencintai dan merindukan kita umatnya, juga kita mencintai dan merindukannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, karena tadi udah disebutkan moderator juga ya, kalau ini tuh ngobrol berfaedah, jadi kita sebenarnya sih diusahakan kegiatan ini tuh sesantai mungkin ya, jadi jangan terlalu kaku juga, jadi ya santai aja. Oke, jadi alhamdulillah kali ini saya akan menyampaikan materi yang mengenai bagaimana mendesain simple menggunakan Canva. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lagi dengan yang namanya Canva ya, sebuah aplikasi desain gitu. Oke, bisa next ininya slide-nya. Jadi setiap orang bisa membuat sebuah desain. Ya, setiap orang itu bisa menggambar bahkan gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, aku kayaknya nggak ada passion desain gitu, nggak ada passion untuk menggambar misalnya gitu. Tapi sebenarnya setiap orang itu bisa untuk menggambar, bisa untuk membuat desain. Sama kayak pernah dengar nggak teman-teman kalau setiap orang itu sebenarnya bisa nyanyi. Tapi kan ada yang aku nggak bisa nyanyi kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu setiap orang bisa nyanyi, cuman yang nggak diasah aja kemampuannya gitu. Kemampuannya itu nggak diasah, dia tekniknya belum tahu. Ada yang memang dari kecil kayak ya dia tuh suaranya memang udah bagus, tapi ada beberapa orang yang harus diasah dulu. Sama kayak kalau kita misalnya ngegambar gitu. Ini kita bicarain bukan desain konsep rancangan, tapi desain ilustrasi ya, bentuk desain gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia. Apa itu desain? Sebagai kata kerja, desain itu memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Proses untuk membuat dan menciptakan objek baru itu kalau kata kerja, jadi ya proses gitu. Tapi kalau misalnya kata benda, desain itu digunakan untuk menyebutkan hasil akhir dari proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk benda nyata. Nah, oke. Jadi desain itu kan ada bentuk proposal gitu, ada bentuk rancangan planner misalnya gitu kan, atau desain yang lainnya. Tapi di sini kita bahas desain ini ya, desain grafis gitu ya, desain konten ya, seperti itu. Oke, next lagi. Nah, apa itu Canva? Ana yakin sih beberapa teman-teman di sini ada yang pernah menggunakan Canva pasti, karena Canva itu aplikasi yang sangat mudah digunakan, bisa digunakan di handphone ataupun di laptop juga ya, atau komputer ya, aplikasi desainnya. Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi web, iPhone, dan Android. Nah, dan Canva ini gratis ya guys, cuman ada beberapa syarat gitu. Jadi kayak beberapa template dari Canva ini ada yang berbayar, tapi ada juga yang gratis gitu. Oke, next lagi. Ya, kita masuk ke sejarah dikit ya, sejarah Canva. Nah,
Canva ini dimulai dari tahun 2012 terciptanya, tepatnya pada tanggal 1 Januari, yang menjadi hari lahirnya, berarti baru ulang tahunnya. Nah, Canva didirikan oleh Melanie Perkins, yang sebelumnya juga mendirikan Fusion Books, penerbit buku ternama di Australia. Di tahun pertama debutnya, Canva melejit dengan membukukan rekor pengguna sebanyak 750.000. Itu di tahun 2012 ya. Nah, 5 tahun berjalan, di tahun 2017, Canva mencapai fase di mana perusahaan mulai membukukan laba. Saat itu mereka sudah mempekerjakan 200 orang pegawai yang tersebar di kantor Australia dan San Francisco. Salah satu pemasukan terbesar yang datang dari pengguna premium yang berjumlah sebanyak 294.000 pengguna. Per 2017, Canva mempunyai 10 juta pengguna dengan layanan hingga 169 negara. Itu per 2017 sih. Jadi sekarang itu pasti ya udah lebih berkali lipat banyak gitu ya dari tahun 2017. Jadi untuk orang-orang yang sering bikin desain gitu ya, pasti Canva ini salah satu aplikasi yang sangat-sangat membantu sekali. Sangat-sangat membantu. Kenapa? Nanti kita bahas ya kenapa. Karena kan banyak aplikasi yang lain ya, nggak hanya Canva gitu. Kenapa kok Canva bisa sebagus itu gitu kan? Teman-teman mungkin ada yang pernah pakai PixArt ya, foto apa lagi tuh ya, foto studio yang di handphone, yang kita tuh bisa edit foto kayak gitu. Nah, tapi itu apa ya? Ada keterbatasan dari mereka tuh ada beberapa hal yang Canva itu bisa punya, tapi mereka itu nggak punya gitu. Oke, next. Nah, cara menggunakan Canva ini gampang sekali. Pertama sekali itu teman-teman harus sign up dulu ya, harus mendaftar dulu. Dan kalau misalnya kita pakainya di PC, itu kita nggak perlu download aplikasinya, tapi kita menggunakannya secara online gitu. Jadi kalau teman-teman tahu Figma.com itu semacam Canva juga sih, kayak aplikasi untuk membuat sebuah desain. Bisa juga dia untuk bikin desain UI UX pakai Figma. Itu kita nggak perlu download, kita bisa langsung desain dari web gitu. Jadi kita hanya perlu ke www.canva.com, kemudian kita bisa langsung daftar di situ dan bisa langsung desain di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan iPhone ataupun Android ya, versi mobile itu harus di-download Canva-nya. Jadi ada aplikasinya kalau di handphone, tapi kalau misalnya di PC kita nggak perlu download. Jadi nggak ada yang perlu di-download kalau untuk yang versi PC. Kita gunakannya secara online. Oke, next. Nah, yang kedua ya cara menggunakannya, pilih kebutuhan Anda. Jadi di sini teman-teman ditanya, kamu ini mau menggunakan Canva untuk apa? Di sini ada beberapa pilihannya, untuk guru, untuk student ya, untuk personal, terus apa lagi nih? Small business gitu ya, logo, company dan lain-lain. Nah, jadi kalau saya sih menggunakannya di sini saya pilih personal ya, karena kan bukan untuk sebagai guru ataupun murid ya, bukan untuk bisnis juga ya, saya menggunakannya bukan untuk logo juga, jadi saya ambil yang personal gitu, jadi yang lebih ke umumnya aja. Oke, kemudian next lagi Nah, di sini ada demo dan jenis desain. Canva menyediakan berbagai macam layout dengan dimensi yang sudah disesuaikan. Jadi, teman-teman, kemudahan dari Canva lagi, mereka tuh sediakan template. Template-nya itu kayak kita tuh bisa pilih, kita tuh mau untuk presentasi kah, bentuk presentasi ya untuk PPT. Nah, itu kita bisa pilih mau perbandingannya 4:3 desainnya, mau yang lebih lebar 16:9 kayak gitu. Kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan dan banyak sekali gitu template-nya. Misalnya kita mau buat CV, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal cari aja di Canva tuh template CV, banyak sekali, ada ribuan template CV gitu yang bisa kita gunakan. Kita tinggal ubah aja kata-katanya, kita tetap bisa ubah warna, kita tetap bisa nambahin shape apapun yang kita maukan di situ gitu. Yang mungkin template-nya bagus tapi ada beberapa hal yang kita nggak cocok, kita bisa ganti, kita bisa ubah. Jadi itulah kemudahan dari Canva gitu. Kemudian flyer apa? Flyer untuk bisnis. Bisnis apa? Makanan kah? Nanti mereka sediakan template-nya. Yang cocok untuk makanan itu seperti apa? Warna apa yang cocok? Template-nya gimana yang cocok? Kayak gitu. Di mana letakin fotonya? Itu mereka kayak udah sediakan gitu. Kalau kita memang nggak sesuai dengan template yang mereka berikan, masih ada kekurangan, kita masih bisa edit template-nya gitu. Jadi mudah sekali. Kita nggak perlu download template dari luar, kemudian kita masukkan ke Canva. Tapi di Canva ini kita bisa pilih template sendiri. Kebanyakan
Kalau misalnya kita pakai aplikasi ini ya, kayak CorelDRAW atau Photoshop. Nah, kalau misalnya kita misalnya mau pakai template, pasti kan kita download dulu template dari luar, kemudian kita import ke dalam Photoshop atau Corelnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai Canva, mereka sediakan template sendiri dan kita download di dalam aplikasi itu gitu. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Oke, next. Pilih gambar atau template yang akan digunakan. Nah, setelah kita cari-cari tadi template, kita tinggal pilih template-nya. Kita tinggal klik aja di template yang mau kita gunakan. Habis itu kita customize sesuai dengan yang kita inginkan. Warnanya, bentuknya, bentuk icon-icon yang ada di dalam template-nya, tulisannya, dan semacamnya, sebagainya gitu ya. Oke, next lagi. Nah, desain sesuai keinginan. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan salah satu desain template yang dapat di drag dan drop di area kerja Anda. Nah, jadi dia pakai desain yang warna pink ini ya. Habis itu nanti ya udah tinggal kita customize aja. Jadi sangat-sangat simple dan sangat-sangat gampang. Dan teman-teman ini gratis sekali lagi ya. Itu gratis, ya kan? Kebanyakan template itu kan kadang ada yang dipakein watermark. Kalau kita mau hilangin watermark itu kita harus bayar. Ya, di Canva ada juga yang seperti itu namanya template premium. Nah, itu kita harus berlangganan di Canva, ada yang per bulan atau yang per tahun kita bisa pilih gitu. Kayak berapa US dollar gitu ya bayarnya. Kalau saya sendiri anak pribadi sih gratis ya, nggak berlangganan di Canva, cuman gunakan template-template yang mereka sediakan secara gratis. Dan itu banyak kok, kita nggak bakal kehabisan template juga. Walaupun yang premium pasti template-nya jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus itu pasti, karena kan ya harus bayar gitu kan, berarti harus ada yang mereka lebihkan di situ gitu. Nah, kalau yang gratis bagus-bagus juga asal kita pandai memilihnya ya. Asal kita pandai memilih dan mencocokkan dengan tujuan desain kita, tujuannya apa gitu. Oke, next lagi. Oke, mengenai fitur-fitur Canva. Tadi yang pertama template saya pakai ada banyak sekali template, berjuta-juta template. Kalau mau bikin quotes juga banyak sekali template quotes yang tersedia, mau bentuk instastory, mau bentuk persegi, mau bentuk apa ya, wah banyak sekali. Kalau nggak ada pun ukurannya, kita bisa bikin ukuran sendiri gitu. Misalnya aku mau ukuran segini-segini, tapi nggak ada template-nya yang ukuran segitu gitu. Kita bisa atur ukuran dari desain kita sendiri, ukuran kanvasnya ya, lembar kerjanya. Jadi jangan khawatir juga gitu. Oke, next. Nah, ini jenis font yang banyak. Nah, di Canva juga banyak jenis font. Tapi Canva ini kalau misalnya ada font yang kita tuh mau pakai tapi nggak ada di Canva, kita nggak bisa import font ya ke dalam Canva. Jadi kayak font yang mereka udah sediakan, ya itulah yang bisa kita gunakan. Gitu. Jadi kalau misalnya font yang kita mau gunakan, karena kita misalnya ngedit di laptop, kita pakai font itu. Kita udah download font itu gitu di laptop. Tapi ketika kita mau edit di Canva, nggak ada font itu, kita mau buat desain seperti itu gitu, mau pakai font itu nggak ada, ya kita harus cari font lain yang ada di Canva. Jadi kita nggak bisa download font dari luar kemudian dimasukkan ke dalam Canva-nya gitu. Jadi ya font yang ada, tapi font yang ada itu sangat banyak kok, sangat amat banyak sekali dan bagus-bagus juga. Oke, next lagi. Oke, ini format teks ya, format juga didukung di Canva sehingga pengguna bisa memilih untuk menampilkan teks dalam cetak miring, tebal, atau kapital. Kemudian ada juga pilihan perataan bisa rata kiri, tengah, atau kanan. Nah, jadi ini juga kelebihan dari Canva ya, walaupun dia aplikasi yang nggak sekompleks Photoshop, nggak sekompleks Corel, nggak sekompleks SketchUp mungkin kan, tapi dia lumayan sangat lengkap gitu, selengkap itu juga sih untuk aplikasi yang bisa kita jalankan di mobile dan kita nggak perlu download di PC gitu kan. Jadi untuk teks juga mereka ada formattingnya, kita bisa bikin rata kiri, rata kanan, bisa kasih bold, bisa kasih cetak miring ya kan, tebal, kapital dan lainnya. Bahkan ada line spacing juga ya, spasi antar baris sama spasi antar huruf. Jadi mereka juga sediakan fitur untuk kita melebarkan spasi antar huruf dan spasi antar barisnya. Gitu supaya misalnya nggak terlalu rapat. Kita pengen font yang ini tapi tulisannya rapat-rapat kali. Spasi antar hurufnya bisa kita lebarkan di Canva. Spasi antar baris juga misalnya terlalu lebar gini kan. Yang kata yang pertama baris sama yang pertama kedua tuh lebarnya spasinya besar, bisa kita kecilkan atau kita besarkan gitu. Oke. Next.
Oke, nah ini ada banyak lagi ya mengenal tentang fitur-fitur Canva tadi. Yang kelima tuh ada background. Jadi mereka sediakan banyak background juga, background yang bisa kita gunakan. Foto, kita bisa ambil dari foto kita sendiri, mau foto dari mereka yang sediakan, bisa juga. Dan foto-foto yang mereka sediakan juga banyak yang berbayar dan banyak juga yang gratis gitu. Biasanya kalau kita mau foto yang spesifik itu rata-rata bayar sih. Tapi kalau misalnya fotonya kayak yang lebih umum, yaitu gratis. Oke, next. Belum. Yang keenam itu duplikasi. Nah, di duplikasi ini, itu kayak kita copy paste ya. Kalau misalnya di Corel atau Photoshop kan ada fitur untuk copy paste. Misalnya kita udah buat sebuah objek, kita mau bikin objek satu yang mirip kayak gini ke ada dua gitu objeknya. Kita kan nggak perlu buat dua objek jadinya. Maksudnya kita nggak perlu buat dari awal, tapi kita copy aja objek yang satu ini, terus pindahin ke sini. Jadi ada dua objek. Nah, di Canva juga kayak gitu bisa. Jadi di Canva ini bisa copy objek. Misalnya objek yang udah kita buat, udah kita kasih warna, kan capek buat ulang lagi kan. Ya, bisa kita copy, terus kita pindahin letaknya di mana. Jadi ada fitur duplikasi namanya. Begitu juga teks ya, bisa kita duplikasi juga. Kemudian ada ekstra konten. Nah, di Canva ini ada ekstra konten. Ekstra konten ini adalah kita bisa tambahin kayak GIF ya, karakter bergerak gitu, bergerak sedikit. Nah, bisa juga kita tambahin di Canva. Mereka ada sediakan juga. Ada shape-shape, bentuk shape yang lain-lain, ada bintang, ada bulan, ada macam-macam, ada abstrak. Jadi macam-macam ya, ada di Canva kayak gitu. Ada yang kita mau bikin bingkai, kita nggak perlu buat dari awal, mereka udah sediakan bingkai, ada yang bentuk bulat, aduh macam-macam lah, banyak sekali lah yang disediakan oleh Canva. Jadi ekstra konten yang mereka sediakan itu sangat banyak ya. Konten bergerak juga banyak, GIF juga banyak kayak gitu. Oke. Kemudian share dan download. Nah, di Canva kemudahannya salah satunya adalah share dan download. Jadi selesai kita misalnya udah selesai ini desain, kita bisa langsung share langsung dari Canva-nya. Mau kita share langsung ke IG atau ke WhatsApp itu bisa sekali ya menggunakan Canva. Dan bahkan sekarang untuk Canva versi terbaru kita tuh bisa kayak desain berbarengan. Desain berbarengan gitu. Jadi misalnya saya, Ana, ya kan, mendesain sebuah konten. Tapi pengen kerjasama sama temen, kayak gitu. Jadi link dari konten yang Anda desain ini, Ana share ke teman. Dia juga bisa login ke link itu dan bisa juga desain di situ. Kayak gitu. Jadi kayak Figma juga sih, kalau teman-teman tahu Figma ya, figma.com, itu bisa desain secara streaming juga sama tim, misalnya tim yang lain. Nah, Canva baru-baru ini juga develop hal itu gitu. Jadi dulu belum bisa, sekarang udah bisa sih gitu. Walaupun Anda belum pernah coba. Belum pernah coba ya untuk desain barengan. Tapi setelah Anda desain, di desain orang lain itu pernah gitu. Oke, nah ini semuanya gratis ya. Fitur-fitur semua gratis, cuman tadilah template-template yang ada yang berbayar, ada yang gratis. Foto-foto yang mereka sediakan juga gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Begitu juga dengan icon dan ekstra konten ini, ada juga yang berbayar, ada yang gratis. Tapi sejauh ini, Ana menggunakan Canva, yang gratis itu pun udah lebih dari cukup gitu. Jadi kecuali kalau misalnya teman-teman memang kayak tiap hari butuh desain yang benar-benar spesifik, benar-benar banyak kayak gitu. Satu hari menghasilkan banyak desain yang harus wow desainnya, nah itu bisalah berlangganan di Canva kayak gitu. Tapi kalau misalnya jarang-jarang juga buat desain, ya udah nggak usah pakai yang fitur gratis aja, udah lebih dari cukup kok gitu. Oke, next lagi. Iya. Nah, ini ada tips membuat desain ya, teman-teman. Yang pertama itu, perhatikan kita tuh jangan terlalu menggunakan banyak jenis font ya. Jadi ada beberapa desainer yang Anda lihat. Biasanya itu desain pemula. Ya, pemula. Anda juga kadang kalau lihat desain zaman dulu ya punya Anda, walaupun sekarang mungkin ya belum bagus-bagus sekali juga sebenarnya. Kalau zaman dulu tuh tahun 2015 desain flyer pertamanya tuh kayak waktu lihat sekarang tuh, aduh kok kayak gini ya, malu sendiri sih. Iya terlalu banyak font yang digunakan karena kan masih kemaruk ya kan, jadi aku pakai font inilah, pakai font ini. Kayak teman-teman ingat nggak kalau misalnya kita dulu waktu SMA buat PowerPoint pertama kali, pasti wow kali kan, banyak animasi segala macam, ya kan? Iya betul. Banyak warna, banyak shape, kasih shadow lagi. Nanti udah kasih petak, dikasih shadow bayang-bayangan, dikasih warna apa, wow, wow lah pokoknya. Terus banyak
fitur yang bergerak-gerak gitu. Pertama-tama dulu buat PPT ya kan. Kan masih kemaruk-kemaruknya. Ini apa nih? Coba. Jadilah alay lah jadinya ya kan. Nah itu jangan terlalu banyak jenis font. Maksimal tuh 3 sampai 4 font. Bahkan pun 3 font aja udah cukup. Kayak misalnya judul satu font. Misalnya judul pakai font ini. Kemudian untuk tagline-nya beda atau misalnya subtemanya isi dari kontennya itu kita fontnya beda. Udah cukup 2 font aja pun sebenarnya udah cukup. Gitu. Atau 3 font, satu font lagi itu misalnya untuk footernya ya. Misalnya kayak mau bikin akun media sosial dan lain-lain kayak gitu. 3 font aja kayaknya udah ideal kali lah. Kalau 4 pun kayaknya udah terlalu banyak. Jadi kayak judul satu font, terus judul-judul kecil, tempat misalnya apa pemateri ini tuh kayak satu font, terus nanti isinya itu satu font lagi. Udah 3 font aja. Jangan terlalu banyak font karena jatuhnya nanti kalau terlalu banyak font itu kayak kurang rapi gitu sih desainnya. Kayak kurang ideal lah gitu ya. Kurang rapi menurut saya ya. Jadi ini tips dari pandangan saya ya, menurut saya. Belum tentu juga ini benar di mata desainer-desainer lainnya. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak warna yang bertabrakan. Ini juga ya teman-teman. Jadi warna ini harus benar-benar bagus, harus benar-benar enak dipandang mata. Dan desain yang baik itu sebenarnya kalau menurut Ana lagi ya, itu bukan desain yang warnanya itu terlalu kontras, gimana ya, terlalu ngejreng kali gitu, karena nggak nyaman dipandang mata sih menurut Ana. Jadi kayak warna yang Ana lebih suka warna yang lebih soft aja, lebih soft gitu, lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi diingat lagi disesuaikan dengan tujuan desain. Misalnya kalau teman-teman ingin promosi produk makanan, nah itu kan harus warnanya yang menggugah selera gitu kan. Nggak mungkin promosi produk makanan warnanya dark ya kan. Hitam, abu-abu, gelap gitu. Kan orang jadi nggak selera untuk melihat promosi itu. Jadi ya harus ada kayak warna merah yang ngejreng, promo 10.000 ayam penyet misalnya. Wow. Atau yang lain-lain. Jadi ya disesuaikan juga dengan tujuan dari desain kita. Tapi harus bagus lah kombinasi warna. Nah, biasanya kalau desainer ini milih warna itu cukup lama sih. Milih warna, milih font. Bisa jadi milih warna sama fontnya 1 jam, desainnya setengah jam, bisa jadi. Ya, nanti kayak udah pilih-pilih di font, kan, udah pilih-pilih warna. Tiba-tiba nanti kayaknya kurang bagus, ganti lagi lah, coba lagi yang font yang ini, coba lagi warna ini. Nggak bagus juga, kembali lagi ke font dan warna yang awal tadi. Seringnya kayak gitu. Iya, sering itu kan. Jadi ya lamanya di situ biasanya milih font, milih template itu juga, milih template, terus ngedit fotonya supaya bagus. Dan nyari warna ini juga cukup memakan waktu sih. Kemudian jangan terlalu banyak objek, ini juga ya. Nah, ini biasanya kayak udah misalnya mau bikin desain apa ya? Desain undangan, desain flyer, inilah ya. Sebuah kajian kita misalkan ya, atau sebuah acara. Ngober Udah deh. flyernya, tapi nanti objeknya terlalu banyak. Misalnya dia tambahkan objek bunga-bunga, ditambah lagi objek kartun akhwat-akhwat gitu, ditambah lagi objek, terlalu banyak objek. Nah, itu kurang bagus juga. Desain sekarang yang bagus teman-teman yang lagi tren, itu adalah clean design ya. Clean design itu adalah desain yang tidak terlalu banyak ornamen di dalamnya. Gitu. Tidak terlalu banyak ornamen di dalamnya, tapi tetap ya terlihat clean, bersih, dan bagus, rapi. Nah, desain tren sekarang kayak gitu. Ya, kalau yang kayak tahun 2019 kemarin itu desain yang lagi tren itu dia kayak ilustrasi gitu, flat design namanya. Nah itu kalau sekarang sih lebih ke clean design ya, Ana perhatikan. Terus yang keempat itu sisakan white space atau ruang kosong pada desain agar tidak terlalu ramai. Ini juga kalau desainnya terlalu ramai, tadi terlalu banyak objek, kemudian tulisannya tuh bener-bener di ruang kosong itu kayak harus ada ruang kosong di desain kita gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Misalnya ini masih ada ruang nih di sini, gedein aja tulisannya supaya penuh gitu kan. Nanti kalau terlalu penuh, terlalu sesak dilihat gitu. Desainnya tuh kayak terlalu ramai gitu. Jadi informasi yang disampaikan pun
kayak kurang apa ya, desainnya tuh kayak kurang menarik, informasi yang sampai pun kayak nggak nyampe gitu sih menurut Ana. Jadi ya kan orang tuh kalau misalnya mau lihat informasi dari sebuah desain itu, desainnya itu kan harus yang benar-benar rapi gitu kan. Kalau misalnya orang mau tertarik untuk melihatnya. Tapi kalau udah terlalu banyak tulisan gitu, kayak jadi agak lebih males gitu ya bacanya. Jadi harus disisakan ruang kosong di desain kita. Jadi jangan terlalu ramai, tulisannya itu jangan jangan dipenuhkan kali, jangan disesakkan kali di desain. Sisakanlah ruang-ruang kosong agar desainnya lega gitu, lega, tidak terlalu ramai. Nah, kemudian yang kelima, sesuaikan jenis desain dengan kebutuhan. Misalnya tujuan desain adalah membuat quote motivasi, fokuskan pada typografi dan gambar yang sesuai. Nah, misalnya kayak mau buat quotes dari tokoh gitu kan, ya kita tulisannya harus lebih fokusnya ke tulisan gitu kan, karena kan fokus tujuan dari desain kita tuh tadi membuat quotes kan, quotes itu kan terdiri dari kata-kata. Nah, sesuaikanlah quotes-nya itu tentang apa, background-nya kita sesuaikan tentang apa, misalnya masa depan. Ya, carilah background yang menggambarkan masa depan misalnya. Terus tulisannya lah diperhatikan. Ada kata-kata yang mungkin harus digedein, harus digarisbawahi ya, di tulisannya tuh agak lebih digedein atau diubah warnanya atau fontnya diubah untuk bagian yang di kata-kata itu aja gitu kan. Sebagaimana yang menurut kita bagus lah, baik gitu. Jadi itu tadi tips membuat desain dari Ana ya. Jangan terlalu banyak font, jangan terlalu banyak warna yang bertabrakan, jangan terlalu banyak objek. Dan sisakan white space atau ruang kosong pada desain agar desainnya lega. Terus juga sesuaikan jenis desain dengan kebutuhan. Misal tujuannya tadi untuk buat quotes, berarti fokus ke typografi. Kalau misalnya desainnya untuk promosi atau ya desain promosi TK misalnya gitu, ya harus banyak gambar anak-anak supaya ya sesuai lah dengan tujuannya. Nggak mungkin untuk anak-anak tapi desainnya terlalu futuristik, terlalu apa ya, terlalu dewasa gitu kan, nggak cocok juga. Jadi benar-benar disesuaikan dengan tujuan dari desain itu sendiri gitu. Oke, boleh di next lagi. Nah, kesimpulan, Canva itu sangat cocok digunakan untuk memproduksi desain sederhana dalam waktu yang singkat. Jadi, Canva ini teman-teman kalau menurut Ana sih sangat-sangat recommended kita gunakan, apalagi kalau kita pengen buat desain setiap hari gitu. Dan dengan desain yang nggak terlalu rumit, itu kita pakai Canva aja, sangat mudah. Dan benar-benar kayak kita tuh bisa bikin sebuah desain itu di bawah 5 menit juga bisa. Di bawah 5 menit bisa. Misalnya, tapi ya nggak inilah ya, nggak terlalu, misalnya kayak kita pengen bikin desain tentang hadis, syarah hadis gitu. Ya kita tinggal cari background, kan udah ada template-nya, udah ada background-nya, cari background, cari hadisnya, ya udah ketik hadisnya, ketik dari siapa, riwayat siapa, udah selesai, share. Gitu. Jadi mudah sekali ya menggunakan Canva. Yang lama tadi mungkin ini ya, yang membuat kita lama mendesain itu adalah kita pilih background-nya itu yang lama. Pilih background, pilih template, pilih font. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita udah punya konsep, udah punya template, aku pakai ini aja lah, template-nya terus, gambarnya pakai ini aja. Terus kita mulai ngedesain itu 5 menit udah selesai kok. Jadi mudah sekali gitu. Ya. Tapi kalau memang teman-teman mau bikin desain yang kompleks, desain yang benar-benar sesuai dengan keinginan teman-teman, yaitu ya pakai Photoshop gitu kan, pakai Photoshop atau pakai Corel Draw gitu. Kalau Canva sih belum bisa sekompleks itu. Misalnya bikin icon ya nggak bisa di Canva, harus dari Photoshop atau Corel gitu. Jadi dia tuh Canva tuh kayak lebih untuk kebutuhan orang-orang yang pengen desain banyak dalam waktu yang singkat gitu. Itu sih. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan ya. Oh iya, kita mau demo desainnya langsung atau? Yap. Ya mau dong, mau. Ini udah ngawang-ngawang nih Kak, sebenarnya nggak kepikiran kayak mana sih maksudnya. Ya boleh ya, kita demo desainnya langsung. Ini nggak mau dibacakan nggak? Nah, apanya? Bagus-bagusnya desain. Oh iya, ada ini enggak, oh ya. Yeah. Kirain mau Ini dia, dibacakan sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Jadi just go on and keep being kreatif. Jadi
yakinlah teman-teman, sebagus-bagusnya desain yang menurut kita tuh udah bagus, tapi pasti ada yang nggak suka, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu gitu kan. Dan sejelek-jelek desain kita tuh udah ngerasa jelek kali lah desain kita. Pasti ada yang suka, ih bagus sekali desainmu gitu kan. Jadi ya selera orang kan beda-beda ya. Apalagi dalam dunia, ini kan kita bisa bilang dunia seni gitu. Jadi ya orang memandang seni itu beda-beda. Ada yang suka lukisan abstrak sampai dijual ratusan juta kayak gitu kan. Karena dia memandang itu wow gitu, seni gitu kan. Jadi jangan khawatir gitu teman-teman. Jangan nggak pede dengan desainnya sendiri. Pasti ada yang suka juga desainnya. Kalau menurut teman-teman, desain aku kayaknya nggak bagus ya. Nggak. Pasti ada yang suka. Atau udah pede kali misalnya desain aku nih pasti juara 1 lah misalnya untuk lomba. Tapi pasti ada yang nggak suka. Yang menurut kita kayaknya nih harusnya juara 1. Tapi kok nggak juara 1 ya desainnya. Karena mungkin bagi orang nggak sebagus itu gitu kan. Nah, selera tidak untuk diperdebatkan ya kan. Selera orang beda-beda. Bener banget. Jadi ya udah go on aja, jalanin aja gitu. Nanti teman-teman kalau soal desain ini kita tuh harus sering-sering membuat desain untuk mengupgrade skill desain kita ya, skill membuat desain kita gitu. Jadi nggak bisa hanya teori sih, harus dipraktekkan gitu. Iya betul. Nah kalau untuk desain ini seperti itu ya. Jadi oke, kita udah tahu teori, kita udah bisa menggunakan Photoshop, kita udah bisa menggunakan Corel, kita udah bisa menggunakan Canva, tapi kita nggak ngedesain desain gitu loh. Kita hanya tahu teori aja. Nanti ketika praktek langsung pasti kita juga kelagapan. Jadi harus kita praktekkan langsung gitu, tidak hanya dilihat. Karena mempraktekkan langsung itu tidak semudah menyerap teori ya. Pasti lebih menantang sih. Lebih menantang gitu. Jadi harus dicoba. Semakin sering mencoba akan semakin lancar. Semakin sering mencoba pasti desain ada teman-teman semua akan semakin baik. Gitu. Yakinlah, mungkin teman-teman lihat sekarang ada animator atau desainer yang wow, desainnya itu luar biasa bagus-bagus kan. Pasti dulu desain pertama mereka lucu juga. Desain pertama kali mereka pasti lucu juga. Gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi desain pertama kali mereka buat, kalau mereka lihat lagi pasti ketawa gitu. Pasti ketawa, lucu nih. Karena ya setiap orang itu, setiap proses itu kan ada step dari awal sampai akhir gitu kan. Nggak bisa langsung mastering di satu bidang. Tapi kita harus dari awal dulu gitu. Jadi ya enjoy the baby step gitu. Jadi mulai dari awal sampai sama kayak hijrah ya kan. Kita tuh harus enjoy the baby step gitu. Jadi kita harus enjoy dari hijrah sedikit-sedikit. Lama-lama nanti jadi banyak gitu. Jangan langsung pluk. Biasanya nggak bertahan lama biasanya. Jadi harus enjoy the baby step gitu. Nggak bisa langsung lompat lah gitu ya. Oke. Ini kok pertama kali loadingnya buka Canva. Ntar ya guys. Oke. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Karena ini kita lagi sekarang kan lagi booming-boomingnya dunia online ya. Lagi sama pandemi ya kan. Buat teman-teman yang suka ngepost di Instagram, yang pengen feed Instagram itu tampak cantik, itu bisa gunain Canva juga ya kan ya. Bisa. Terus untuk yang mau usaha, bener. Kalau ada waktunya nggak perlu hire desainer lagi, kita aja langsung desain sesuai dengan yang kita inginkan juga kan. Kalau punya waktu banyak, tapi kalau teman-teman memang sibuk, ya udahlah hire desainer. Tapi kalau misalnya ada waktu luang, ya udah desain sendiri aja pakai Canva. Gratis ya kan, lebih menghemat jadinya. Hemat biaya. Bisa buat logo juga kan ya di Canva kan? Bisa buat logo, walaupun nggak logo yang mendetail ya. Tapi bisa buat logo juga. Better lah kan. Buat banner juga bisa loh. Buat banner, buat desain yang gede-gede juga dia bisa pakai Canva. Lengkap deh. Sampul Facebook. Kenapa? Sampul Facebook juga bisa. Banner YouTube, banner maksudnya. Banner. Ya, apalagi channel. Ya di Canva ya. Bikin cover YouTube, semuanya sih. Dia juga bisa ini loh. Buat GIF juga bisa ya, kayak bergerak gitu, gambar bergerak gitu, bisa juga. Jadi nggak hanya gambar yang statik yang tidak bergerak, tapi dia juga bisa bikin gambar bergerak. Kan ada tadi ekstra konten, misalnya kita memasukin GIF yang bergerak gitu kan, kayak animasi kecil sedikit beberapa detik dia bisa di Canva. Ya. Jadi wow lah.
kita demo kan nih kan? Iya, nih ya, Ana share ini aja ya, share screen ya. Oke. Izin ya, share screen. Nah, buat teman-teman di sini semuanya udah pernah pakai Canva belum sih? Atau baru dengar nih? Pernah Kak, pernah lagi pakai juga belajar-belajar. Lagi pakai ya? Sama. Ya ini juga, cuman nggak pernah yang buat desain sendiri dari awal gitu loh, Pir. Pasti selalu pakai template yang mereka sediakan. Karena Efektif nggak, juga sih. ya karena nggak kepikiran buat dari awal tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya dari template mereka tuh ngebantu banget lah pokoknya. Jadi teman-teman kalau mau lihat hasil desain Canva saya bisa ini ya, stalking Instagram saya. Asik. Iya, Istana Buah Sinta Dewi. Boleh Karena dulu pakai juga. Canva di awal-awal Odots lah, Odots Tuh. Rebing. Karena dulu kan kita tahu ya kendala kita, tukang desainnya kuliah sibuk kan. Jadi perlu dulu sering ada call itu, kayaknya kan sering tuh di WhatsApp. Jadi cari cara supaya bisa desain cepat gitu kan, pakai HP yang speknya pas-pasan. Canva tuh kayaknya. Makanya dulu pernah kita yang undang-undang apa dokter kalau nggak salah ya. Ada gambar-gambar ininya tuh kan apa? Buat meriksa-meriksa tuh. Jadi di Canva ada semua itu kayaknya. Tapi kalau yang sekarang nggak tahu, nggak pernah buka lagi Canva. Karena tukang desainnya udah aktif. Jadi kencang ya kan. Masya Allah. Oke. Lanjut mau belajar lagi. Iya, Bang. Iya, Bang. udah ini udah nampak share screen-nya. Udah. Nah, ini ada inilah tadi template-template yang bisa kita gunakan kan teman-teman. Ada bentuk Instagram, poster dan lainnya. Nah, ini desain-desain yang pernah Ana buat ya. Ini flyer ngobrol sih Ana yang buat ya. Ya Allah. Jadi nih ngobrol kali ini pematerinya langsung yang buat. Itu buatnya cepet. Itu under 5 minutes kayaknya. Keren-keren. Nah, ini ada beberapa desain. Kok bisa under 5 minutes? Karena udah ada template sebelumnya iya, atau gitu. Jadi tinggal edit desain tinggal sebelumnya. Iya, tinggal edit. Tunggu ya, kayaknya nggak under 5 minutes sih, more. Lebih dari 5 menit. Gitu. Ini di kalkulus awal-awal kayaknya yang pasti under 5 minutes karena kalkulus. ya kita coba Itu yang boleh dibacain apa namanya? Sub menunya apa tuh? Oh, bisa di zoom nih, bisa di zoom. bisa Bang, di Zoom bisa. Nggak dari kirain tadi lihat dari HP gini nggak bisa di zoom, ternyata bisa. Bisa. Soalnya kecil-kecil. Laptop nggak bisa nih, Bang. Di laptop udah gede, jadi nggak bisa di zoom. Mencoba tadi. Kayaknya jaringan saya agak-agak lambat, teman-teman. Kalau di laptop pakai control scroll ya. Oh ya, oke, Bang. Kak Vira, kalau misalkan pakai Canva ini lebih gampang daripada pakai Adobe Premiere nggak? Atau Photoshop? Kalau Premiere kan itu buat video. Kalau Iya. Canva dia nggak bisa buat edit video. Oh gitu, jadi emang khusus untuk desain aja berarti ya? Iya, Gambar untuk aja ya. image aja, sama tadi ada ini Dek. Gip. Dek atau sebaya ya? Pancar ini Aku ada. 24. Oh, sama. Oke. Jadi kalau misalnya di Canva, tadi bisa juga bikin kayak GIF, kayak animasi bergerak sedikit. Jadi mereka kayak sediakan template untuk icon-icon yang bisa bergerak. Tapi itu sekitaran 5 detik kayak gitu. 5 detik. Tapi kalau misalnya untuk edit video dia belum, Canva nggak bisa. Jadi hanya untuk image aja. Kalau misalkan untuk ininya HP-nya harus support nggak? Misalkan kayak harus iPhone kah? Atau misalkan kalau laptop harus iCore berapa kah? Gitu-gitu nggak? Oh, enggak. Jadi Canva ini ringan.
HP itu nggak mesti spek yang tinggi, nggak mesti yang Android. Android apa yang terbaru ya? Marshmallow, Oreo. Nggak mesti Android yang terbaru. Dia tuh HP biasa aja juga udah bisa digunakan. Jadi nggak perlu spek yang tinggi. Laptop juga nggak mesti Core i5, nggak mesti Core i7. Ya Core i3 aja juga udah bisa gitu. Bahkan Intel Pentium pun udah bisa sih pakai Canva. Karena dia nggak perlu di-download kan, hanya jalan di web browser aja. Dari Google aja jalannya atau dari Mozilla gitu. Tinggal kita ketikkan aja www.canva.com. Kalau di HP kita perlu download, tapi dia nggak perlu spek HP yang tinggi kok. Gitu. Jadi sangat aman, sangat mudah digunakan, sangat ringan juga sih. Recommended banget lah ya. Kalau keunggulan dengan Adobe Photoshop untuk desain pasti lebih unggul Photoshop untuk desain-desain yang detail gitu, kayak misalnya kita mau bikin logo sendiri yang kompleks, mau bikin desain sendiri yang kompleks gitu. Kemudian Photoshop juga didukung bisa manipulasi foto kan, edit foto, edit background dan lain-lain. Kalau di Canva itu nggak bisa gitu. Jadi memang keterbatasan Canva itu. Canva ini hanya cocok sih sebenarnya untuk orang-orang yang butuh desain banyak dalam waktu singkat, yang desainnya itu nggak neko-neko gitu, nggak terlalu banyak yang harus dibuat atau nggak perlu butuh detail-detail yang spesifik gitu. Nah itu baru cocok pakai Canva gitu. Terus, nah ini contohnya ya teman-teman. Ini agenda kalkulus ya besok ya. Kalau teman-teman ada waktu luang juga bisa banget join ya. Karena ini agenda besok jam 8. Tapi sebenarnya nggak jam 8 juga sih. Kayaknya bakal jam 8:15 gitu juga. Karena Isya sekarang udah hampir jam 8 ya. Selesai Isya masih butuh waktu juga untuk prepare. Jadi mungkin jam 8 lewat. Nah, ini untuk bikin frame-nya. Nah, ini ada beberapa frame ya. Ini desain yang di belakang. Nah, jadi sebenarnya ini desain kalkulusnya ini ada 2. Ketahuan. Jadi ini desainnya kalau misalnya ustadznya pakai kita ngundang ustadz yang Ustadz Dauli pakai desainnya ini, kalau Ustadz Afwan pakai desainnya ini. Nah, ini anak hapus dulu ya. Oke. Oh no. Nah, jadi teman-teman, nah ini untuk frame-nya, ini anak buat di CorelDRAW. Jadi ini anak nggak buat di Canva ya. Ini frame-nya ini. Nah, kalau di Canva kekurangannya lagi, dia tuh nggak bisa bikin, bisa juga sih sebenarnya bikin sudut tumpul. Misalnya kita ada bikin persegi, kita mau bikin sudut tumpul gitu di ujungnya. Bisa juga di Canva, tapi karena Ana rasa Ana terbiasa pakai Corel waktu itu, jadi ya udahlah pakai Corel aja untuk bikin ininya, template frame-nya gitu ya. Nah, dan ini Ana save sebagai PNG ya, sehingga dia itu bisa dijadikan tengahnya itu tuh jadinya transparan gitu. Kalau misalnya kita save suatu image itu sebagai JPG, misalnya kita mau bikin logonya itu bulat. Kalau kita save logo itu sebagai JPG, maka logo itu nanti jadi peta, kayak ada luarannya itu dianggapnya sebagai warna putih gitu. Dapat nggak ya? Ya. Selalu logonya bulat. Kita mau ngambil bulatnya aja, tapi kita save-nya JPG. Dia tuh nanti tersave-nya jadi persegi. Jadi kayak ada pinggirannya itu background luarnya itu dianggapnya warna putih. Tapi kalau misalnya kita save sebagai PNG, maka luarnya itu dia akan transparan. Jadi logonya itu akan tetap bulat gitu, nggak jadi persegi. Nah, ini yang Anda gunakan untuk save frame-nya ini, sehingga di tengahnya ini dia jadinya bolong ya, transparan. Jadi Anda tinggal kalau misalnya desain, ya udah desain dulu isinya ini didesain, habis itu ditambahkan frame yang udah Anda buat dari Corel. Jadi nanti setiap desain Odoj, Anda nggak perlu desain frame lagi kan, tinggal masukin frame yang udah pernah Anda buat aja. Nah, misalnya Anda hilangkan frame-nya. Nah, ini kita gedein Ini ya. izin, ini screen share-nya nggak muncul atau dari sini? Muncul nggak bang? Muncul kok Muncul Bang. ya? Pin, jangan dipin. Oh, Ada pin. Oh, terpin berarti. Terima kasih. Lanjut. Kalau terpin ya. Oke. Nah, ini teman-teman
Nah, ini yang Ana maksud tadi dari white space. Jadi kita kayak sisakan kosong di sini. Desainnya itu lega, nggak terlalu ramai. Bisa aja Ana gedekan tulisan pemateri, misalnya Ana gedekan tulisan ini gitu. Tapi nanti desainnya jadi terlalu ramai. Jadi kita harus sisakan space gitu ya, supaya desainnya itu lega. Gitu. Terus, nah ini bulat ya. Nah, jadi di Canva itu kita bisa masukin foto, kan harusnya foto itu persegi, ya kan? Nah, di Canva itu kita ada shape yang dia itu bentuknya bulat. Nah, nanti kalau kita masukin foto ke dalam shape itu, otomatis fotonya itu jadi bulat, gitu, nggak jadi persegi lagi. Nah, itu kemudian di Canva juga. Terus nggak mesti bulat juga, ada shape-shape lainnya ya. Misalnya kayak abstrak gitu bisa juga. Nah, itu ada di elemen. Ini kalau misalnya dari PC ya. Nah, Ana kemarin ngedit ini sih di HP. Di HP karena kan ya cepet gitu kan, mau cepet jadi ya dari HP gitu. Oke, nah ini yang terakhir digunakan ini ya, karena memang Ana gunakan ini doang sih shape-nya, cuman yang bulat sama yang persegi. Terus ini ada gambar lain. Nah ini ada yang gambar kayak gini. Kalau misalnya kita input gambar ini ke sini, misalnya nih Ana input, nah kita bisa masukin foto ke dalam sini, nanti bentuk fotonya itu jadi kayak gini, jadi gini gitu. Jadi dia menyesuaikan dengan wadah yang kita gunakan. Kalau bulat berarti fotonya nanti jadi bulat yang kita input. Kalau dia bentuknya kayak gini, persegi terus ininya tumpul, berarti fotonya nanti ngikut ini juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita aja. Nah, terus juga, aduh ini banyak sekali garis-garis. Nah ini teman-teman, bingkai inilah untuk isi foto. Tapi kalau kita input yang ini, kita nggak bisa isi foto di bentuk ini ya. Misalnya ini Ana pilih yang bentuk tadi yang ini, kita nggak bisa isi foto di sini. Ini cuma untuk bentuk aja gitu. Kayak mau nambahin shape-shape bentuk ke dalam desainnya boleh. Misalnya mau nambah lingkaran-lingkaran, boleh. Nah, kalau untuk mau gambar nambah foto gini, itu pilih yang bingkai. Nah, wadahnya itu terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau Ana di sini karena wadahnya bulat, berarti Ana pilih yang ini. Gitu. Yang bulat ini tinggal Ana klik, drag, pindahi ke lembar kerja kita. Nah ini ya, nanti tinggal kita unggah foto ke dalam sini. Gitu. Jadi fotonya nanti otomatis jadi bulat. Jadi kita nggak perlu nge-crop foto jadi bulat dulu teman-teman. Bisa langsung di Canva. Gitu. Terus nih stiker. Nah ini maksud yang Ana bilang tadi, stiker yang bergerak ya, GIF gitu. Nanti kalau misalnya kita input stiker yang bergerak ini, ya gambar yang bergerak ini, nanti kalau waktu kita unduh gambar kita, misalnya udah selesai nih desainnya, kita unduh, dia itu jadi bentuk video dengan durasi sedurasi dari ini GIF yang ada ini. Misalnya durasi GIF ini 5 detik, berarti nanti dia jadi bentuk video berdurasi 5 detik. Tuh. Desainnya. Jadi kayak bisa buat desain bergerak sedikit juga ya, sekitar 5 detik sampai 10 detik bisa di Canva gitu, sesuai dengan GIF yang kita pilih di Canva-nya gitu. Gambar yang kita pilih, gambar bergerak yang kita pilih di Canva. Ini ada juga bagan, teman-teman ya, kalau misalnya mau desain ada bagan-bagannya, bisa juga kita import ke sini. Nanti isi bagannya itu tinggal kita ubah, nanti dia akan menyesuaikan dengan data yang kita input grafiknya gitu ya, bagannya. Nah, terus ada gradien juga ya. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen desain ada gradasi warnanya, di Canva juga bisa. Di Canva juga bisa ada gradasi warna. Jadi jangan khawatir ya. Udah di upgrade. Dulu sih kayaknya nggak bisa nih gradasi warna di Canva. Jadi kalau misalnya kita udah taruh warna coklat di sebuah shape, ya udah coklat semua, nggak bisa ada gradasinya. Cuman ini udah di upgrade sama Canva. Sekarang ada gradasi. Nah ini ada gambar-gambar baru ya, virus corona, ada daunan. Aduh, pokoknya worth it lah nih pakai Canva. Terus kita langsung lompat ke teks ya. Nah, karena di sini banyaknya teks juga. Nah, ini Ana pakai font namanya Bukhari ya, nama fontnya. Kalau tahu Imam Bukhari ya, nama fontnya ini Bukhari sih. Yang ini. Nah, ini fontnya Bukhari karena kayak Islami gitu kan, karena kan ini untuk kajian Islami gitu. Jadi Ana pakai font yang ini. Karena menurut Ana cocok dengan ada nuansa Islaminya. Terus juga kalau font yang ini font biasa namanya Kabin Regular. Nah, ini namanya Bukhari ya, Bukhari Script namanya. Kalau teman-teman mau download bisa juga ya di Davon, tinggal diketik aja di Google download font Bukhari Script. Terus
Yang ini tulisan ini itu kabin regular. Kabin regular ini tulisan standar biasa, hampir-hampir sama seperti Arial ataupun Calibri ya. Kalau teman biasa kita gunakan di Microsoft Word itu Arial, Times New Roman, sama Calibri. Nah ini Ana pakai kabin regular namanya karena menurut Ana lebih cocok pakai kabin regular sih untuk desain-desain ini. Gitu. Terus, nah ini Ana cuma pakai 2 font ya teman-teman. Ya 2 font, 3 font lah sama ini. Ini logo gratisnya Ana buat di Corel sih, Corel Draw. Tapi di sini bisa juga bikin logo kayak gini. Nah, ini Ana pakai font bebas namanya. Fontnya bebas tuh, nama fontnya bebas. Bebas script atau bebas aja gitu. Nah, terus ini Ana cuma pakai untuk desain ininya itu 2 font aja ya. Nah, ini dia bebas kan, 3 font bebas, sama yang ini juga bebas fontnya. Kemudian ini Bukhari Script, ini kabin regular. Dan ini Bukhari Script juga, subjudulnya Anda pakai Bukhari Script juga. Terus ininya tuh Anda pakai kabin regular. Nah, ini logo Google Meet, download di Google, download di Google. Terus kita import ke sini. Nah, oke, ini terus kita kasih, ini ada misalnya kayak catatan-catatan itu pastikan warnanya kita ubah dari warna yang lain karena warna yang lain ini udah kayak abu-abu gelap gitu supaya orang-orang bisa lebih lihat ada catatan nih, kita kasih warna merah gitu kan, beda sendiri. Udah jadinya seperti ini. Nah ini desain yang sangat sederhana teman-teman, buatnya juga cepat sih. Ini logo kalkulus memang dari Odoc ya, yang harus disertakan kalau misalnya kita mau buat agenda kalkulus harus ada logo ini. Kemarin nih logo Milad Odoc juga harus disertakan juga. Jadi ini tinggal di input aja sih. Ini logonya udah dikasih sama Odoc gitu. Tinggal di input. Nah, untuk background, ini ada background di belakangnya. Ini disediakan juga sama Canva. Kita tinggal pilih background yang mana mau kita mau. Terus ini sebenarnya backgroundnya itu kayak gambar bukit gitu sih, ada pohon-pohon kering gitu ya. Sama rumah-rumah yang udah runtuh gitu sih. Rumah-rumah, ya, saya ingat ya. Terus ini anak kasih opacity-nya direndahin ya, supaya dia warnanya, background-nya itu nggak terlalu mencolok. Karena background-nya nanti mencolok, tulisannya nggak kelihatan gitu kan. Tulisannya jadi nggak kelihatan, karena ini kan bagian bawah background-nya tuh kayak warna coklat. Nanti tulisannya jadi nggak kelihatan, jadi anak kasih opacity, transparansi ya, direndahkan gitu, sehingga warnanya jadi pudar, jadi menuju ke arah putih gitu warnanya, cuman masih ada kelihatan background-nya sedikit. Ini masih ada warna background-nya sedikit gitu. Jadi nggak terlalu nampak kali background-nya, karena kalau terlalu nampak tulisannya nanti jadi tidak terlalu menonjol. Jadi background itu disesuaikan juga ya. Nah, ya udah jadinya seperti ini. Mungkin desainnya memang biasa ya, karena memang ini buatnya cepet sih. Mungkin ini ya, untuk bikin desain kalau misalnya kita mau cepet-cepet gitu kan. Ya seperti ini aja gitu, udah cukup lah gitu. Jangan terlalu banyak shape, terlalu banyak objek. Nah itu persepsi pandangan Ana ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau didiskusikan mungkin? Kita mau lihat desain yang lain. Desain apa ya? Bikin ini juga bisa ya, template presentasi juga bisa. Ana seringnya sih bikin presentasi itu kayak 30 menit sebelum mulai. Kayak tadi bikin presentasi yang tadi itu cepet sebenarnya. Setelah maghrib baru. Itu buatnya di Canva juga, Sir? Iya. Tapi iya. untuk gambar akhwatnya, tadi ada gambar akhwat ya. Itu Ana buat di Adobe Illustrator. Itu udah Ana buat dulu. Maksudnya udah dari gambar-gambar lama ya udah Ana input ke dalam. Tapi kalau template dari ininya itu di Canva. Oh, belum pernah nyoba sih. Nah, Kak teman-teman Vira pernah coba free pick nggak? Oh pernah. Kakak pengguna setia free pick sih, Pancar. Oh gitu, ya. Free pick Kita juga putar nyoba. videonya. Iya, yang gratis tapi ya. Kalau yang bayar nggak pernah beli yang bayar. Gitu. Free pick juga sering gunain. Dulu apalagi untuk kuliah, untuk organisasi butuh flyer cepat gitu kan. Kalau buat dari nol itu lama waktunya, bisa sampai berjam-jam. Jadi karena ada free pick ya kita masukin pakai free pick. Cuman kalau bisa sih disertakan copyright-nya, maksudnya yaitu search design gitu kan, atau sumber inspirasi desain dari free pick gitu.
Bagus, teman-teman juga bisa pakai free pick ya. Tapi kalau misal pakai free pick, kita bisa editnya tuh pakai Adobe Photoshop atau Illustrator atau bisa pakai Corel. Nggak bisa diedit di Canva. Jadi kalau udah download template dari free pick, kita nggak bisa edit di Canva. Harus pakai Photoshop atau Illustrator atau pakai Corel Draw. Bagus-bagus sih kalau dari free pick itu desainnya. Baru dengar saya. Mungkin Kak Vira bisa tunjukin ya perbedaan dulu waktu masih desain yang pertama 2015 Wah, ya sama yang sekarang yang terbaru. semangat. Pengen lihat soalnya kayak kepo Tadi aja kata- gitu, seru. Oh Tadi iya. katanya kan alay Kebetulan kita kan. sama-sama anak komunikasi juga kan, jadi ya tahu lah gimana. Oh, Baiklah, karena itu permintaannya. Kita lihat ya. Tapi ini kayaknya di harddisk, bawa harddisk ya. Kayak desainnya desain dulu-dulu itu adanya di harddisk. ada itu ada. Ada Malu itu. dia Kak. Aduh, kayaknya di harddisk. Ini ada. Kan? Tunggu. Wait. Kebongkar file-file kita ya. Kayak itu di ini ya, di Gimana? desain pertama itu sebenarnya waktu launching Odoj. Pasti teman-teman yang ketawa. hijau itu ya? Yang mana? Iya, Ya, itu pertama hijau. kali bikin flyer tahun 2015. Sebenarnya nggak bisa desain awalnya, cuman karena diamanahin di divisi desain, mau nggak mau harus belajar gitu kan. Waktu itu. Kayaknya di sini. Soft launching. Ini ada dong ternyata. Ya, Dan teman-teman bisa melihat ini anak buah tahun 2015 itu yang pertama kali lah ya. Masih Ini bagus kok ini Kak, masih normal lah, nggak yang bener-bener alay gitu tuh enggak. Oh iya, alhamdulillah. iya masih bagus ya. Ya, ini masih kemaruk-kemaruknya desain teman-teman. Jadi ini kayak ada shadow warna kuning, ini fontnya beda, ini fontnya beda, ini fontnya beda, ini beda juga. Ini dulu ngeditnya pakai apa Kak? Pakai Ini pakai nggak Corel. Corel Draw ya? Iya, pakai Corel Draw. Terus ini dikasih kayak background apa gitu supaya kayak ada ornamen apa gitu di belakangnya. Nah, terus ini juga. Aduh, ini kayaknya udah berapa font ya ini? Satu font, ini beda fontnya, ini beda juga. Ini aja ada 3 font. Masih lama nih ngerjainnya nih. Iya, lama. Terus, oh iya teman-teman, ini tips lagi kalau misalnya teman-teman desain pakai Corel atau pakai Photoshop atau pakai Illustrator, kalau bikin shape, misalnya bikin shape kayak gini, pastikan jangan ada outline hitam. Jadi outline-nya ini atau stroke di Photoshop namanya stroke, kalau di Corel Draw namanya outline ya, garis pinggir ini hilangkan aja. Karena itu membuat desain itu tidak bagus dilihat sih gitu. Jadi kalau ada outline kita udah bikin shape lingkaran atau lain-lain, jangan ada outline hitamnya. Ini kemarin ya namanya masih awal-awal ya. Ya ini ada outline hitam di sini. Harusnya sih nggak usah pakai outline hitam. Ini juga nih ada outline hitamnya nih. Ini nggak usah ada outline hitamnya. Pokoknya kalau kita bikin shape usahakan tuh ya jangan ada outline hitam nih. Teman-teman nih lihat ini ada outline hitamnya, jangan dipakai. Dihilangkan aja garis luarnya ini. Oke. Nah, ini desain pertama kali teman-teman ya. Waktu tahun 2015. Ya, masih pertama kali lah membuat flyer. Nah, pastikan juga kalau teman-teman bikin logo medsos, itu sama sumbernya. Misalnya kalau kita flat icon ya flat semua. Itu bisa di-download juga kan banyak ya. Di Google bisa kita download icon-iconnya. Kalau misalnya bentuk warna kayak gini harus disesuaikan ukurannya juga gitu. Nah, ini beda-beda kayaknya Ana sumbernya. Makanya kayak terlihat beda gitu font apanya, logonya. Nah, ini juga nama website itu nggak ada huruf besar ya, huruf kecil semua. Ini ada huruf besar di awal. No. Ya, gitulah teman-teman. Ini desain pertama kali. Sempat juga bikin ini, bikin apa namanya kayak komik gitu sih sedikit. Nah ini gambarnya jelek juga ya, ini tahun 2016.
Sebenarnya gambar ini gambar di kertas, tapi ngewarnainya itu di laptop gitu. Nah, teman-teman coba aja gambar di kertas, ngewarnainya di laptop. Nggak apa-apa, ntar sering mencoba juga semakin bagus. Tapi Ana nggak pernah coba lagi sih untuk gambar. Cuman dulu karena untuk organisasi ini, untuk promosi ya, promosi kegiatan. Jadi bikin cara yang unik lah gitu, kreatif. Salah satunya bikin komik gitu. Nanti dicoba laptopnya berwarna. Warnain di Laptopnya laptop. ya, Bang. Terus teman-teman bisa juga bikin undangan pernikahan itu dari kita buat sendiri. Lihat Kita dong, Wah, nggak gimana perlu nih? Gimana nih? hire orang untuk download untuk buat undangan pernikahan. Jadi ini. yang flyer call to Cyanida itu juga bagus loh, Pir. Itu deh ya, itu download dari Freepik. Itu Nah, cantik contohnya gitu. ini ya. Ini untuk hadiah temen sebenarnya. Nah, ini Ana download dari Freepik, teman-teman ya. Ini dari Freepik. Ini makanya Ana kasih di bawahnya ini search design by Freepik. Oh, Gak apa-apa, sertain aja teman. Tapi itu soft copy aja ya, nggak dicetak ya? Dicetak, Bang. Bang. Oh, nggak dicetak ya? Karena ini kado. Kasih, ya. Oh, Soft copy juga ya bisa dikasih juga sebenarnya kan. Nah, ini from Pira ini kado kami berdua sebenarnya. Belum Teman-teman dikasih-kasih. aja tulisannya tinggal diubah. Misalnya mau tulisan apa bahasa Inggris kah? Ini karena ya udah bahasa Arab aja gitu kan. Terus nama atau siapa yang walimah. Ini tinggal kita ubah aja ininya tulisannya. Kita nggak perlu ubah-ubah yang lain. Nah, terus ini kasih doa, ininya ya disesuaikan waktunya. Jadi udah beberapa ini sih kemarin. Nah, ini ada walimah Kak Hilda juga waktu itu buat ini. Kak Hil nggak datang ya? Tapi halo. Oh, Kak Hilda di sini nggak ada. Ya, ini juga ini undangan. Kalau ini undangan, kalau tadi cuman kayak hadiah gitu kan. Kalau ini undangan, ini juga download dari Freepik ya, teman-teman. Tinggal kita edit aja isinya, kata-katanya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu punya skill desain sekarang untuk terjun ke dunia desain. Karena udah banyak sekali template-template bertebaran yang gratis juga. Sekarang tinggal kita aja bisa menyesuaikan warna tadi ya, warna kah, font kah, gitu. Paling penting sih menurut Ana itu dua hal itu ya, warna sama font. Nah, warnanya itu kalau memang tema desainnya soft ya soft semua. Harus masuklah warnanya gimana ya, ya itulah ya kan. Jangan terlalu mencolok gimana gitu. Font juga seperti itu, jangan terlalu banyak jenisnya. Nah, juga jadi ya banyak lah. Ini juga kemarin. Jadi mudah sih. Ini semuanya template dari Freepik. Jadi nggak benar-benar buat dari nol. Sebenarnya bisa buat dari nol juga, tapi kan makan waktu kan teman-teman. Kalau buat kayak gitu aja pasti makan 1 harian tuh, apalagi bikin bunga-bunganya ya. Nah, jadi ada yang simple, why not gitu, gratis juga kok. Gratis juga, jadi ya oke lah. Nah, sama yang perbedaan sama desain yang awal tadi ya itulah. Ya awal tadi ya masih gitu, masih agak kemaruk-kemaruk gitu, jadi ya gitu. Nah, ini kemarin ada juga desain simple ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau desain-desain quotes atau hadis-hadis kemudian mau di-share, kan itu kita pengennya cepet kan karena kita ada aktivitas lain, tapi aku pengen juga loh punya apa ya, feed Instagram itu bagus kayak gitu, tapi pengen cepet, nggak pengen desain lama, ya udah pakai Canva aja gitu. Nah, di Canva banyak sekali kok pilihannya, template-nya kita bisa pilih, bahkan ada icon-icon flat ilustrasi juga ada kayak gitu. Nah, ini kemarin juga cepet buatnya, tinggal kasih background ya kan, kasih background ini, terus kasih tulisan udah selesai, share. Kasih frame-nya, ini frame yang udah dibuat kan, tinggal di input aja, udah selesai habis itu. Jadi setiap bikin desain outage itu harus dikasih frame outage yang tadi ya, harus dikasih frame ini kayak watermarknya inilah gitu. Jadi kita nggak perlu bikin logo medsos lagi setiap ngedesain, karena di frame ini udah ada medsosnya ini kan di bawah. Jadi ya tinggal isinya aja, itu gampang jadinya. Nah, jadi teman-teman
bisa ini ya, bisa mulai dari sekarang untuk coba-coba desain gitu. Jadi nggak sesusah yang dibayangkan sebenarnya. Cuman kita harus terjun, kita harus praktek. Nggak bisa hanya sekedar tahu atau teori aja gitu. Karena kalau nanti tiba-tiba harus mengaplikasikannya, kita nanti kelagapan gitu. Tapi kalau kita udah biasa, nah insya Allah nanti skill yang kita punya itu akan semakin naik, semakin terupgrade dengan sendirinya gitu. Seiring berjalannya waktu kita sering mendesain kayak gitu teman-teman. Berarti Fir lebih mudahan ngeditnya via PC atau mobile? Oh. Kalau Ana sih kalau mau cepat, itu dari HP. Tapi kalau dari HP kan layar kita terbatas kan, ukuran HP paling segini, terbatas layarnya. Jadi kayak harus di zoom, tulisan-tulisan kecil itu yang susah kita ngeditnya. Kayak kadang mau kena tulisan lain, kita tuh mau pilih tulisan yang ini, malah ke tulisan yang lain yang kegeser. Oh iya Seringnya iya kayak iya. gitu, geser-geser. Nah, jadi kalau mau desainnya itu banyak tulisan kecil-kecil, itu pakai PC aja, supaya kita nggak emosi. Karena nanti kegeser-geser yang lainnya. Serius itu lumayan ini sih, apa namanya, menguras emosi kalau kegeser-geser. Jadi kalau misalnya banyak tulisan kecil, lebih baik di PC aja. Udah. Tapi kalau tulisannya gede-gede, desainnya sedikit, konten yang di dalamnya itu sedikit, ya udah pakai HP aja. Nggak apa-apa. Lebih cepat juga kan pakai HP, kita nggak perlu buka laptop. Iya benar. Dari HP udah siap. Cuman kalau banyak tadi isinya, kecil-kecil, udah pakai laptop aja daripada jadi emosi. Daripada berantem ya kan. Nanti kalau emosi cepat lapar dia jadinya. Vira, setahu Vira ada nggak yang buka usaha yang berhubungan dengan desain gitu, tapi dia cuma ngandelin Canva ini gitu? Ada nggak? Buka usaha ya Bang. Kalau buka usaha, banyak sih Ana lihat, ini template Canva nih, karena kan udah sering lihat template di Canva, kita tuh kayak hafal, ini template dari Canva nih mereka buat nih. Gitu, banyak sih Ana lihat beberapa usaha kayak gitu Bang. Terus teman Ana juga yang dia apa ya, dia tuh pekerjaannya konten spesialis gitu. Dia seringnya bikin di Instagram, misalnya kalau bikin Konten spesialis. ya, konten spesialis produk-produk gitu. Tapi kalau dia punya ini untuk Instagram pribadinya sih, dia tuh gunain Canva udah dari sejak lama, dan itu bagus-bagus sekali hasilnya Bang. Jadi wow sih, dia kayak punya selera desain yang lumayan tinggi. Gitu. Dia buat dari Canva semuanya. Nah, sebenarnya tool apapun yang kita pakai teman-teman, mau kita pakai Photoshop, mau kita pakai Illustrator, mau kita pakai SketchUp, mau kita pakai Canva, itu bergantung kepada usernya lagi, kepada penggunanya lagi. Teman-teman tahu Paint, aplikasi Paint di laptop, untuk yang Windows ya, Paint, kayak gambar-gambar sederhana gitu kan. Nah, itu kan terbatas sekali aplikasinya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman gambar, nyetip, kayak gitu kan. Tapi ada orang yang bisa bikin gambar realistis pakai itu. Seolah-olah dia tuh nggak gambar pakai pen, tapi pakai aplikasi yang super, kayak Photoshop, Corel, tapi dia cuma pakai pen. Jadi setiap tool yang kita gunakan ini tuh nggak akan ada artinya kalau kita nggak bisa manage tool itu dengan baik, manage aplikasi itu dengan baik. Jadi itu kembali ke user, kita bisa nggak manfaatin fitur-fitur yang ada di aplikasi itu dengan baik gitu. Kembali lagi ke orangnya. Mungkin kalau kita bayangin nggak mungkin nih dia gambar pakai pen kayak gitu sebagus itu, tapi dia bisa. Karena dia memang memaksimalkan potensi dari aplikasi itu dengan sebaik mungkin kan. Nah, jadi ya bergantung ke kita lagi gitu. Bisa nggak kita maksimalkan si Canva ini gitu. Atau tool aplikasi yang lain lagi, yang lainnya. Jadi Canva ini kalau menurut Ana udah cukup sangat super sih. Sangat super ya. Untuk membantu perdesainan. Apalagi kalau untuk usaha-usaha yang harus update setiap hari kan. Harus update setiap hari, harus kasih info setiap hari. Kalau desain dari awal tuh pasti makan waktu sekali. Kalau pakai Canva itu udah ada template-template yang ada.
Benar-benar. Emang gampang banget ya menggunakannya ya, ya. Iya. Ini yang kemarin delok sejarah Yahudi pakai dari Ini pakai Canva Canva. juga. Oh Iya. iya. Semua dari Canva. Ini dari Canva. Bikin konten-konten Belum apa pernah ya? nyoba. Kemarin tuh pengen buat dari Canva Dari juga Canva. kan, tapi nggak jadi. Dari Canva. Semua dari Canva. Nah, ini cover ini ya, thumbnail YouTube. Dia ada juga versi untuk YouTube. Nah, ini ada kucing saya. Kentung. Namanya Kentung. Oke. Nah, ini juga. Ini PPT dari Canva. Nah, materi lipo. Sumpah, jangan ke bawah, Fir, jangan ke bawah. Oh, ini Istana Bwasinta Devi. Kemarin tuh minta ini ya, bantuin template-nya ya. Iya. Ini juga buatnya dari ini template dari Canva juga bagus. Tuh. Kemarin. Bagus template. Ini bentuk PowerPoint ya, bentuk PowerPoint. Terus ini juga Instastory. Nah, banyak sekali ya nih. Foto keluarga. Oke, ke bawah lagi. Udah banyak sih. Kayaknya Ana udah ratusan desain yang Ana buat dari Canva. Oh, ini yang awal-awal pertama sekali pakai Canva kayaknya ini. Ini. Kayaknya pakai Canva pertama kali 2016. 2018 ya. 2018. 2018 ya Ana pertama kali pakai Canva. Nah, apalagi ucapan hari raya teman-teman. Wih, kalau udah mau menjelang Idul Fitri itu banyak sekali template, teman-teman tinggal download aja. Dah, ganti kata-katanya. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha. Kayak gitu ya. Dan lain-lainnya. Mulai dari sinilah pakai template Odoc, banyaknya Odoc nih. Sampai atas. Oke, tuh teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Ayo yang punya pertanyaan. Kalau ya ini sih Pir, cuma satu paling suka sama Canva. Dia punya quotes setelah kita desain. Oh iya, motivasi ya. Itu sangat memotivasi banget. Walaupun nggak pede, terakhirnya jadi ya. keren. Lagi loading dia nanti kasih quotes gitu teman-teman. Iya. Motivasi. Keren. Kadang-kadang kena sih, kena ke diri. Bener, kadang pas gitu. Ya pas, ampun, kok pas gitu, banget. Ya, gitu. Kena banget ya kan. Ya. Pokoknya bermanfaat sih memang. Kalau menurut ini pribadi ya, Pir. Sekarang emang kita kayaknya harus menguasai lah desain kan. Karena pengalaman juga waktu kerja, ada buat acara gitu kan, pakai poster dan sebagainya. Dan harus bisa buat gitu lah. Apalagi kan sekarang udah banyak kan aplikasinya, banyak yang recommended, banyak yang mudah digunain kan. Jadi nggak alasan nggak bisa buat gitu, nggak pandai buat. Gitu. Jadi emang kayaknya wajib sih kayaknya kalau untuk kita ya kan. Minimal tadi lah ya kan untuk feed Instagram. Kalau punya usaha online bisa buat usaha online. Terus apalagi ya, banyak deh manfaatnya. Setiap orang udah bisa desain sekarang. Nggak mesti punya aplikasi berbayar. Kalau Photoshop berbayar kan per bulan atau per tahun. Illustrator juga berbayar. Corel juga kita harus beli aplikasi walaupun dia setelah dibeli ya aktif selamanya. Tapi kan harus awalnya tuh harus beli. Kayak gitu. Jadi Canva ini gratis. Wow. Jadi recommended. Jadi kita legal juga, kita menggunakan aplikasi yang legal, kita nggak crack aplikasi yang lain, kita menggunakan aplikasi yang legal, yang juga gratis, jadi insya Allah lebih berkah juga ke kitanya gitu kan. Daripada harus pakai Photoshop tapi dia mungkin tidak legal gitu. Jadi kalau misalnya desain bisa, ya udah pakai Canva aja gitu. Pokoknya sejauh ini sih kayaknya Canva yang paling mudah digunain ya. Iya, paling mudah digunain, paling user friendly juga. Orang-orang yang kayak baru download Canva juga sangat mudah menggunakannya, nggak ribet kok lihat. UI UX-nya bagus gitu, user friendly. Jadi mantap lah.
benar. Muridnya ini aja yang kelas 1 SD udah bisa loh, Kawan-kawan Pir. ini nggak ada di endorse sama Canva ya. Nanti kita di endorse Canva, jangan tidak. Enggak lah ya kan. Ayo Tapi ada lagi. harapan Harapan iya. Janganlah. Jangan lupa ya tadi ya yang mau buat acara bisa minta tolong sama Kak Vira. Kak, tadi ada pertanyaan, katanya gimana kalau bikin logo? kalau bikin logo. Oh, itu tadi ada di chat kan? Oh iya ya. Nggak ada. Bikin logo bisa juga dari Canva. Nah, ini tadi ya. Misalnya kita buat desain baru ya. Kita buat desain. Nah, dimensinya ini kita, kalau dimensi khusus ini, misalnya nggak ada di sini ya, dimensi yang kita inginkan, kita bisa tulis dimensi sendiri. Nah, ini kan ada dimensi 4:3, ini ada 1024 kali 768 pixel, logo. Nah, ini logo rata-rata itu ukurannya 500 kali 500 pixel. Ini logo-logo untuk di-upload sih. Tapi kalau misalnya kita mau buat logo untuk dicetak, supaya dia nggak pecah logonya, harus lebih besar dari ini. Ini cuma 500 kali 500, ini kecil ya. Nah, kita buat aja ya. Ini ada macam-macam template-nya. Banyak ya. Tapi kalau misalnya spesifik, kita pilih aja, kita buat aja dimensi khusus. Misalnya lebarnya, ini logo biasa persegi ya. Persegi ya kan, atau bulat. Tapi kan ukuran kanan, kiri, atas, bawah itu pasti sama kan. Nah, kita buatlah lebarnya misalnya 10 ya. 10. Ini jangan pixel, terlalu kecil, kita ganti ke sentimeter. Supaya kita bisa membayangkannya. Ukurannya nanti seberapa gitu. Nah, biasanya sih kalau Anda desain flyer itu ukurannya 21 kali 21 cm. Supaya dia nggak pecah gambarnya. Atau 20 kali 20 cm. Walaupun nanti ukurannya jadi lebih besar ya, size-nya, memori yang dipakai. Bisa sampai 1 MB mungkin untuk satu foto. Tapi worth it karena dia nggak pecah gambarnya. Gitu. Nah, ini Anda bikin, coba aja kita 10 ya, 10 cm, tingginya juga 10. Nah, udah kayak gini, kita buatlah desain baru. Buat desain baru. Nah, kita tunggu dia selesai loading sampai nanti yang di sini juga terload icon-iconnya. Nah, inilah lembar kerja kita yang ukurannya tadi 10 kali 10. Ya kan? Nah, kita mau bikin logo apa ya? Kalau di sini, itu terbatas ngedit logonya di Canva. Jadi, kita nggak bisa ngedit yang gimana-gimana ya. Misalnya kayak kita mau bikin gambar burung. Misalnya kita logonya ada gambar burung, harus ada gambar burung. Kita bikin gambar burung itu susah di Canva, nggak bisa. Apalagi banyak lengkungannya ya. Nah, kalau di Canva itu nggak bisa ya, terbatas. Nah, coba kita cari di sini elemen logo. Atau ini mau buat logo apa? Makanan atau apa? Kita bisa cari, ketikkan aja di sini. Gitu. Misalnya mau apa ya? Flat banana. Nah, itu ada gambar pisang. Atau kita mau bikin logo apa ya? Baju, sepatu, tergantung dari tujuan logo kita. Nah, yang ada di sinilah yang bisa kita gunakan. Kalau kita buat dari awal, misalnya kita mau bikin logo yang spesifik, tapi buatnya itu dari awal, kita nggak mau yang ada di sini, kita buat dari awal. Itu kita bisa pakai elemen juga. Tapi harus ada ini, harus agak-agak ekstra effort gitulah ya buatnya dari nol. Nah, ini kan ada stiker. Kita di sini nggak bisa bikin shape sembarangan ya, harus kita pakai shape yang ada dari sini. Misalnya kita mau bikin shape di sinilah, buat sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita harus ambil dari sini. Cuman ukurannya aja bisa kita ganti-ganti sama warnanya. Misalnya kita ambil shape, ini lihat semua. Tunggu ya, kita balik. Nah, ini kita lihat semua. Cuman ini. Stiker bentuk. Nah, ini ada banyak ya bentuknya. Inilah yang bisa kita gunakan. Mungkin kita mau pakai bentuk bulat atau bentuk yang lain. Nah, inilah yang nanti kita tambahin, kita bikinlah sebuah logo kayak kita manipulasi gitu. Misalnya kita nambahin ini. Terus kita tambahin ini, logo yang bentuk yang lain. Terus nanti tinggal mungkin kita crop, kita satuin. Kayak kita buatnya itu kita nggak bisa buat dari nol, harus pakai shape yang ada di sini.
Jadi kalau untuk buat logo dari Canva itu agak susah ya kalau buat dari nol. Tapi kalau misalnya kita udah punya ikonnya, kita misalnya download icon di Google. Kalau teman-teman mau download icon itu yang paling sering digunakan ya, yang paling Ana sering gunakan itu namanya flaticon.com. Ini flaticon.com. Nah, ini banyak icon gratis juga yang bisa kita download. Misalnya kita mau bikin logo, kita download dulu icon dari sini. Maksudnya kita nggak bikin dari nol. Nanti setelah kita download icon dari sini, ini kan banyak pilihan nih. Udah download, baru kita masukin ke Canva. Mana tadi? Desainnya yang ini, dalam bentuk bulat misalnya. Jadi, kalau bikin logo dari nol di Canva sulit sih. Sulit ya. Karena kita nggak bisa bebas untuk bikin bentuknya. Tapi kalau teman-teman memang mau bikin logo dari nol, itu ya mau nggak mau pakai Photoshop ataupun pakai Corel. Kalau Ana sih seringnya pakai Corel ya. Corel Pro. Nah, itu baru, wow, kita mau bikin logo gimana pun pasti bisa. Karena kan kita di situ toolsnya mendukung gitu ya. Kita mau bikin bentuk apa aja pasti bisa di situ. Nah, kekurangan Canva itu kita nggak bisa bikin bentuk sesuai yang kita inginkan, yang sembarangan. Jadi harus pakai shape yang di sini, terus kita kayak edit-edit, gabungin, crop, kayak gitu-gitu yang bisa. Gitu. Jadi terbatas kalau bikin logo di sini. Harus download dulu dari sini icon-iconnya. Kalau kurang di sini kan, misalnya iconnya nggak ada yang sesuai yang kita inginkan, ya mau nggak mau kita download dari sini dulu icon-icon yang ada dari website yang lain ataupun dari sumber yang lain yang cocok. Misalnya kita udah punya gambar sendiri, baru kita input ke Canva, barulah kita bisa bikin logonya. Kita bentuknya bulat, kita kasih backgroundnya bulat gitu. Gitu sih. Jadi agak susah memang bikin logo dari nol dari Canva. Kalau pakai Corel baru ya memang lebih mendukung sih. Untuk desain vektor dari nol itu pasti Corel atau Photoshop atau Illustrator ya, Adobe Illustrator. Nah, jadi ya desain-desain sederhana sih dari Canva, desain-desain simple sederhana dan butuh pengerjaan yang cepat, barulah dia recommended Canva tadi. Nice. Oh, ini Ana coba tunjukkan ya kalau yang dari Photoshop. Oke. Memang kalau desain logo, kalau kita mau buat dari nol, ya Photoshop, Illustrator, Corel, recommended atau aplikasi desain vektor lainnya. Banyak aplikasi desain vektor ya, tapi yang paling terkenal memang Photoshop, Illustrator, sama Corel. Tapi di luar itu masih banyak desain vektor lainnya. Aplikasi desain vektor lainnya. Misalnya kita mau bikin logo kayak kebetulan belum lama ada bikin logo sih, itu aja kali ini yang ditunjukin ya. Photoshop ini cukup berat ya guys, jadi dia cukup memakan waktu membukanya. Karena ini banyak juga aplikasi yang dibuka, jadi ya jadi agak lambat. Kita kayak butuh, oh tadi Ana buka Corel juga. Kita refresh dulu, kayaknya kita perlu matikan Corelnya dulu nih. Come on. Nggak ada sih Corel. Oke, guys, sambil menunggu mungkin bisa diskusi yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan guys? Yang Yuli tadi ya yang bertanya. Iya, Yuli. Bentar ya Yuli, masih loading. BTW nama kita
Fir. ini sih. Ya, Kok hening kali ya? Iya nih Tanya-tanya bawaannya lah, Kak. udah pengen ngomong aja nih bawaannya nih. Iya ya kan, sepi banget. Pancar udah jam berapa di sana ya? Beda sejam doang kalau itu. Beda Udah sejam doang. malam. Nah, Dan ini kemarin Kak Vira logo jurusan di USU-nya itu komunikasi atau desain ya? teknologi informasi, ilmu komputer, Fasilkom ilmu Fakultas Ilmu Pantes Komputer. jago banget. Jago banget soalnya desainnya. Nggak jago juga sih, sekedar bisa lah. Oh gitu. Jago lah itu Fir. Mm-mm. Dibandingin kami yang remah-remah ini. Betul. BTW ini sebenarnya di kampus nggak ada diajarin sih. Iya Otodidak. betul. Nah, ini kalau bikin dari Photoshop, kita bisa bikin kayak gini, kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Ini Photoshop Nah, ya. iya, ini pakai Photoshop. Jadi kita kayak bisa bikin shape yang kita mau. Nah, kalau kayak gini kita bikin di Canva. Nggak tahu kapan siapnya sebenarnya. Susah, nggak bisa. Ini ada gradasi. Nah, ini ada potongan kayak gini kan banyak lengkungan ya. Nah, ini pakai Photoshop, buatnya pakai pen tool di Photoshop. Ada tool namanya pen tool. Bukan pentul ya. Pen tool. Ya, nah dari pen tool inilah kita bisa bikin shape-shape kayak gini. Nah, ini baru kalau pakai Photoshop tuh lebih mudah kalau kita bikin logo. Tapi kalau pakai Canva tadi kayaknya agak butuh effort yang banyak gitu kalau mau bikin logo dari nol. Tapi kalau kita udah punya ikonnya tadi ya, kita udah punya nih yang mau kita masukkan ke dalam logo. Ya paling di Canva-nya tinggal kita kasih background bulat ya. Untuk bentuk logo biasanya rata-rata bulat sih ya kan. Jarang yang kayak shape kayak gini ya. Ini biasanya untuk ditempel-tempel di kereta sih kayaknya di motor. Ya nggak sih, ini sebenarnya logo buatan-buatan aja sih sebenarnya. Kayak gitu Yuli. Kalau dari Photoshop bisa, cuman dari Canva masih belum terlalu didukung untuk bikin logo. Pantesan nih terbuka juga Corelnya, jadi berat dia dua-dua terbuka. Oh, Dimatiin tanya dulu lama ya. sekarang. Kok nggak mau di end? Pancar sering ngedit juga ya? Nah, Apa? Mana? Ngedit? Iya ngedit Sering juga. Kan aku anak komunikasi. Tapi ya itu cuma 1 semester doang. Sisanya aku karena konsennya lebih ke jurnalistik. Jadi ya beda. iya. Iya sih, Kirain pasti. sejurusan sama Afwan. Oh enggak, Afwan kan di IPB dia kelapa sawit. Kirain. Udah pergi lagi anaknya, tadi kan ada dia Kak. Kayaknya dia nggak nyambung sama pelajaran ini. Makanya dia mending leave group. Gitu ya. Memang lesnya Afwan nih. Oke, gitu, teman-teman. Nah, itu dia. Ada yang mau ditanyakan lagi atau diskusikan, diobrolin? Kenapa suara kita bingung ya? Kayaknya di hide aja ya. Screenshot-nya udah selesai. Ada lagi guys? Ada lagi yang mau ditanyakan atau apalah, ngobrol lah pokoknya. Oh, berarti Yuli mau buat logo nih ya? Kayaknya. Dah. Kalau dari Vira sendiri ada lagi, Sepertinya dari Ana udah pas sih, Udah pas. Ya mungkin karena udah Baik. malam juga ya kan. Terus Aja, jangan Sebenarnya khawatir. karena topiknya ini terlalu spesifik gitu loh Kak. Jadi kayak teman-teman juga belum tahu banget gitu.
Iya ya. Dan Benar-benar. mudah-mudahan ini ya agak terbuka sedikit ya Iya benar. pemahamannya dunia desain. Amin. Ya Allah. Oke deh, kalau nggak ada lagi yang mau kita obrolin, maka suara ini kedengeran nggak sih, Bir? Beneran? Kedengeran tapi berdengung gitu loh, Kak. Iya kan? Gema. Tunggu ya. Menggema dia. Kalau Wait, buat wait. yang apa sih acara ini tuh setiap 2 minggu sekali gitu ya, Kak? Hmm. Ngobrol apa sih, ngobrol berfaedah ya? Apa ya Iya, bilangnya gitu. Berarti setiap 2 minggu sekali selalu ganti apa narasumber gitu. Iya. Tapi sebenarnya paling nanti narasumbernya sekitar empat orang itu diputar gitu. Oh, Nanti ada lagi sama Kak Yani, mungkin 2 pekan lagi kali ya, Kak Yani, atau sebulan lagi tentang psikologi lagi. Lama kali, sebulan lagi. Oh iya loh. 2 minggu aja lah, Kak. Masih pengen ngobrolin psikologi rupanya. Masih. Interesting banget. Apalagi kan kita lagi di fase-fase kayak gini ya kan, galau. Maksudnya di umur-umur segini. Iya, kayak kemarin umur 25 ya, yang kita tuh udah Iya. masuk fase Iya, life fase crisis 20 sampai 25. analisis. Quarter life crisis ya. Next kita mau bahas topik apa rupanya nih? Kemarin sih baru bahas tentang inner child. Keren juga ternyata. Mungkin nggak tahu ya apa pernah dibahas atau belum karena kan aku baru join ya. Mungkin isu yang lagi hot sekarang itu kayak bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang berpendidikan misal. Boleh. Bagus juga. Walaupun belum menjadi ininya ya. Iya juga sih. Gak apa-apa, boleh juga. Namanya kita ngobrol ya kan. Next Betul. pancar yang iniin. yang Itu juga aku sempet bilang sih kayak mau nggak masuk tapi aduh kayaknya aku masih bocah banget. ya apa ya kan, kita sama-sama belajar ya kan. Namanya ngobrol-ngobrol nih. Iya betul. Ini audiensnya seumuran juga atau di bawah kita, Kak? Rata-rata sih kayak usia 20-an juga nih. Rata-rata ya. Ada di atas, ada di bawah. Kayaknya anak-anak 90-an sih rata-rata. Oh, berarti nggak ada yang sampai 2005-an gitu kan ya? Kayaknya nggak ada nih. Oke. Oke deh kalau gitu. Nah, baiklah teman-teman, karena mungkin udah malam juga ya kan. Atau mungkin udah nggak sabar pengen langsung ngedesain. Jadi, mungkin kita sudahi aja untuk malam hari ini. Tapi, sebelum itu, ada sedikit informasi nih. Ini hari Sabtu, besok Ahad kan. Nah, insya Allah besok ada apa Kak Fira? Ada kalkulus. Kalkulus. Kak Fira masih ini dasar sepeda. Tadi mau nunjukin ininya. Oh, udah. Ini aja, udah timpa aja. Timpa aja. Oke, baiklah saya timpa ya. Terputus sendiri nanti dia. Oke, baik. Nah, ini dia guys. Oke. Hai. Nah, jadi insya Allah besok malam kita akan berjumpa kembali di acara yang berbeda, yaitu kalkulus. Nah, kalau kalkulus ini tuh rutin ya guys, setiap akhir pekan di setiap bulan insya Allah. Baru kali ini sih dibikin malam, biasanya siang ya kan, siang atau pagi pernah juga. Tapi kali ini malam, semoga kalau malam kita lebih luang waktunya untuk menghadiri kalkulus online ini ya. Jadi insya Allah besok malam kita bakalan bahas tafsir Quran Surah Al-Humazah dengan tema ancaman dan siksa yang sangat dahsyat bagi pengumpat dan pencela.
kisah Jamil bin Amir Al-Junhiyah. Nah, tuh. Jadi insya Allah besok kita bakal bahas itu. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, jangan lupa untuk hadir lagi besok malam, ya kan? Nah, tahu selang beberapa jam udah rindu lagi ya kan sama kami-kami ini. Siap. Apa sih? Ya, jadi besok usahakan ya teman-teman luangin waktunya untuk hadir di Kalkulus. Ini ustadznya kece nih. I like him. Nah, itu aja. Terus insya Allah untuk bulan Februari, apalagi kegiatan kita, pokoknya pantengin aja grup call-nya kita. Semua udah masuk grup call kan? Pancar udah masuk grup call. Itu apa, Kak? Grup kajian online di WA. Oh iya, masuk kok, masuk. Masuk ya. Nah, insya Allah nanti segala sesuatunya kita sampaikan di sana ya, diinformasikan di grup tersebut. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan yang belum follow akunnya Order Serving, ya kan, baik Instagramnya atau fanpage-nya dan YouTube-nya, nah buruan deh diikutin. Bakal di fallback nggak? Fallback nggak, Kak? Aduh. Jadi kalau orang mau tahu orang balik layarnya nih, adminnya nih Kak Vira nih selama ini. Oh gitu. Jadi tadi Pancar kalau pengen lihat perbandingan apa tadi desainnya, lihat aja, scroll down aja tuh ke bawah ya kan. Feed-nya. Siap. Order Serving kan, kelihatan lah itu. Progresnya desain Kak Vira. Bagus. Nah, itu aja. Ada lagi nggak ya, Fir? Nah, Insya Allah satu lagi lupa. Buat teman-teman yang mau gabung program ODOT juga bisa ya. Boleh Japriani atau Japri Kak Vira juga. Untuk yang akhwatnya, untuk yang ikhwannya, yang laki-laki muslim bisa Japri Bang Hasbi. Mengingatkan kalau misalnya ODOT itu bukan berarti programnya cuma hanya satu ya guys. Bukan hanya satu hari satu juz. Tapi ada banyak program ODOT lainnya. Salah satunya semuanya. Di antaranya adalah ada one day half juz ya atau ODAF, 1 hari setengah juz. Terus ada ODOT Star sini kayaknya paling banyak sejauh ini ya. ODOT Starnya itu kepanjangannya setiap hari tilawah. Kayaknya iya kan? Pokoknya setiap hari kita tilawah minimal pasti Setiap 1 hari ayat. tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Jadi pokoknya setiap hari berapapun yang kita baca ya kan, minimalnya 1 ayat lah ya kan. Basmalah aja 1 ayat juga ya kan. Nah, itulah kita setorin gitu ke adminnya. Jadi jangan berpikiran harus 1 juz gitu. Karena kan untuk memulai pasti mulai dari yang kecil-kecil dulu ya kan. Yang pernah kita bahas juga, harus biasakan dari yang kecil-kecil dulu. Tapi kalau udah udah jadi rutinitas, nah insya Allah bisa tuh jadi 1 hari 1 juz. Kenapa? Karena kita bentar lagi mau masuk Ramadan guys. Usahakan di bulan Ramadan tuh kita khatam minimal sekali ya kan. Jadi dari sekarang kita harus latih diri kita untuk tilawah minimal 2 lembar, atau pokoknya selama 21 hari ke depan 2 lembar, atau di bulan berikutnya di bulan Maret udah setengah juz. Nah, supaya nanti di bulan Ramadan kita bisa 1 hari 1 juz. Jadi insya Allah di Ramadan kita bisa khatam minimal 1 kali. Nah, itu salah satu urgensinya menurut saya ya. Nah, terus kalau mau tanya-tanya yang lain, ada juga one day 2 juz ya. Kan ada ya Fir ya? Nah, 1 hari 2 juz. 1 hari 2 juz yang ODTJ. Keluarga ini ya, Ahlul Quran ya pokoknya ya, yang sangat dekat dengan Quran atau waktunya begitu diluangkan dengan Quran, nah bisa tuh ikutin program yang itu. Pokoknya mau tanya-tanya lebih lanjut bisa Japri, kami ini ada Kak Vira, ada Bang Hasbi, ada saya juga, ada Indah, atau kalau enggak boleh DM Instagramnya atau nomor yang ada tertera di flyer nih. Nah, pokoknya nomornya selalu sama sih ya kan. Nah, itu aja. Bang Hasbi, ada lagi tambahan Bang Hasbi? Itu ini tadi yang terlewatkan. Oh ya, kemarin ada rekom tuh buat yang belum download, ada aplikasi Quran yang bagus. Quran Base tuh kalau yang belum ya. Jadi di situ aplikasi yang selama ini diimpikan komunitas ODOT ya, kepengen punya aplikasi Quran, tapi Quran Base udah punya dan dengan fitur-fitur yang segudang gitu kan, layanannya udah gitu, ada link-link podcastnya segala macam, ada notifikasi harian lah, udah gitu
kita kan mungkin sibuk atau mobile gitu kan, kadang nggak selalu bisa bawa mushaf Quran yang kertas tuh, bisa ngaji dari handphone. Di situ juga udah marking pembatas kita bacanya itu semuanya udah kompleks lah, bisa mushaf Madinah, bisa mushaf Menak Indonesia ya. Dan di situ juga bisa bikin grup, kayak grup odots juga gitu, misalnya grup ngaji sendiri, misalnya khusus keluarga atau khusus satu kelas gitu, di situ bisa dibuat. Jadi itu juga mungkin bisa menambah semangat kita untuk istiqomah tilawah Al-Quran setiap hari, disinkronkan juga dengan gabung dengan odos, karena di odos juga bukan sekedar kita tilawah minimal per hari ada tilawah atau target 1 juz, karena di situ juga ada namanya juga komunitas, kita insya Allah dapat kebaikan dari bersilaturahim dengan teman-teman di komunitas odos. Jadi ya mudah-mudahan bisa disinkronkan, disinergikan gitu. Itu aja sih. Quran Base buat yang belum download mungkin bisa dipakai. Makasih. Oke, terima kasih Bang Asbi. Nah, benar ya, pokoknya gabung Odet bukan hanya sebatas tilawahnya aja, tapi ada dapat keluarga baru ya kan. Ada yang ngingetin, ada yang ngejapri kalau kita belum laporan atau kita menghilang beberapa hari. Itu sih kesannya di gabung grup, gabung Odet ya, atau ngikutin program-programnya. Pokoknya pengen tahu gimana lebih lanjut, gabung aja lah dulu. Gabung aja dulu. Dan rasakan kesannya kemudian, asik. Nah, oke guys, itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih banyak ya, Jazakumul khair buat semua yang udah berhadir, khususnya buat kakak pemateri kece kita. Ya, untuk Kak Vira in-house audit service. Ya, Kak, aduh, keren. Semoga bermanfaat. Benar, semoga bermanfaat. Dan ditunggu ya teman-teman karya-karyanya ya kan. Yang mungkin baru baru kenal Canva, terus buat desain. Nah, boleh tuh ntar tag audit serving gitu misalnya, boleh aja. Boleh kan Kak Fir? Boleh sekali. Ntar di repost. Ntar di repost. Kayak testimoni gitu ya, habis ngobrol gitu kan. Benar, boleh, betul-betul Bang. Ntar Testimoni. hasil habis ngobrol terus di post, di tag ke audit serving. Tuh. Pokoknya semoga kembali lagi ya, apapun yang hari ini kita obrolin, semoga benar-benar berfaedah. Gak berfaedah saat ini aja, tapi juga di hari-hari kemudian ya kan. Hingga di hari akhir nanti ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi udah berhadir di malam hari ini. Sampai ketemu insya Allah besok malam dan di acara-acara atau agenda order serving berikut-berikutnya. Nah, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya sekali lagi atas keterlambatannya dan segala kelebihan serta kekurangannya. Terima kasih untuk ini pendengar setia ngober. Pengen buat grupnya. Dan buat teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jazakumullah khair yang udah hadir. Iya, selamat beristirahat guys. Oh iya, ini mau nanya-nanya nih. Nanya ke siapa, Indah atau Fir? Ini share apa? Share layar kalau pakai handphone bisa nggak? Bisa Bang. Bisa Bang, bisa. Boleh sebentar ya nyoba. Soalnya jarang main-main. Misalnya kayak gini nih.